Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NIM 50111982. Saya berasal dari lokal 3C Ekonomi Syariah. Adapun tujuan saya membuat video ini bukanlah untuk membanggakan diri, melainkan kami dapat tugas dari Ibu Ahwal Habibah untuk membuat podcast tentang manajemen risiko. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan dalam manajemen risiko. Para eksekutif tahu bahwa mereka menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Tetapi, kesalahan manajemen risiko perusahaan yang kerap terjadi bermula pada ketidaktahuan mereka akan risiko mana yang benar-benar ada dan yang tidak ada. Padahal, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengatasi potensi masalah, mengendalikan masalah yang sedang terjadi, dan membantu perusahaan dalam mengembalikan keputusan. Jika dilakukan secara asal-asalan, keberlangsungan perusahaan dapat terancam. Untuk memberikan gambaran di mana letak kesalahannya, saya telah merangkum beberapa langkah manajemen risiko yang kerap dilakukan dengan tidak benar. Yang pertama yaitu pemimpin yang kurang handal. Kesalahan pada pemimpin hampir menjadi faktor kegagalan manajemen risiko. Hal ini ditandai dengan seringnya eksekutif perusahaan mengabaikan dan menampis berita buruk yang mengimplikasikan tidak berjalannya strategi yang ia implementasikan. Yang kedua yaitu tidak mampu menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM. Setelah perencanaan mitigasi risiko dibuat, terbitlah ERM. Namun demikian, ada kesalahan lain yang bisa muncul karena tidak terlaksananya protokol ERM dengan baik. Masalah ini ditandai dengan kurangnya dukungan manajemen dalam upaya mitigasi dan tidak dilibatkannya orang yang berkompeten pada masalah ini. Yang ketiga yaitu hanya mempercayai data kuantitatif. Ada sebuah mindset yang mengatakan jika suatu tidak dapat diukur, maka sesuatu tersebut tidak bisa dikelola. Meskipun ada benarnya, banyak manajer yang salah kaprah dengan pola pikir ini. Mindset tersebut malah menjadi alasan saat mereka tidak berbuat apa-apa ketika ada masalah karena risiko yang sulit diukur. Biasanya manajemen yang seperti ini tidak bisa membedakan data dan informasi. Yang keempat yaitu tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan data real time. Risiko dapat terjadi karena formulasi strategi yang tidak tepat dan tidak realistis. Akibatnya, cara penanganan yang sudah dibuat tidak dapat digunakan karena tidak memiliki objektif yang sesuai. Masalah ini ditandai dengan tidak sesuainya respon manajemen dengan situasi yang dihadapi perusahaan, tidak adanya hubungan antara manajemen risiko dengan operasi bisnis perusahaan, tidak ada solusi alternatif atau perubahan rencana mitigasi tanpa alasan yang jelas. Yang kelima yaitu mengabaikan budaya organisasi yang disfungsi. Budaya organisasi memiliki dampak yang besar dalam pencegahan risiko dan
identifikasi potensi masalah. Jika budaya organisasinya tidak sehat, seringkali manajemennya abai dan melihat tanda-tanda bahaya seperti adanya kesalahan atau suatu yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.